teman-teman Nahdlatul TV. Sampai jumpa kembali di podcast Semarak Ramadan, menebar kedamaian, mensyukuri keindonesiaan, PWNU DIY bersama Lazis DIY. Kali ini tentang tema yang dalam terkait menakar lembaga zakat Indonesia bersama Bapak Edo Segara Gustanto selaku pengurus PWNU DIY. Kita salam bareng ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu ya sama Pak Edo. Silahkan Bapak perkenalan diri. Baik, nama saya Edo Segara Gustanto, biasa dipanggil Edo. Sehari-hari saya bekerja sebagai pendidik di Institut Ilmu Al-Quran An-Nur. Selain di Institut Ilmu Al-Quran An-Nur, saya juga mengajar di Stikes Surya Global. Dosen aktif berarti Pak ya? Ya, kalau home base-nya di An-Nur. An-Nur, Ya. An-Nur. Oh ya, An-Nur. Dosen tafsir berarti Pak ya? Enggak, dosen Febi. Oh Febi, Ya. Febi. Oh di An-Nur variatif Pak ya berarti? Ada 3 fakultas kan? Oke. Ada Febi, ada Usluddin, ada Tarbiyah. Oh sedangkan di Di Febi-nya. Febi, ya. Oke, dosen Febri guys. Baik Pak, kita mau nanya-nanya nih Pak terkait ke Bapak di pengurus PWNU ini, pengurus bagian SDM ya Pak ya? Ya, betul. Gimana sih Pak kiranya peran lembaga amil zakat itu di Indonesia dari perspektif Bapak selaku pengurus bidang SDM? Ya, saya kira kalau bicara peran lembaga zakat ya, itu cukup signifikan ya, karena kalau bicara lembaga zakat ya, bahkan sebelum Basnas itu lembaga-lembaga zakat itu sudah hadir duluan ya, meskipun sekarang kalau bicara pengumpulan zakat selain LAS ada BAS juga yang dilakukan oleh pemerintah. Nah kalau ditanyakan seberapa efektif sih lembaga zakat ini pada saat ini perlu riset yang mendalam tentunya ya, bahwa impact dari lembaga-lembaga zakat ini sudah sejauh mana. Tapi saya melihat sejauh ini perannya cukup baik dalam menanggulangi sebagian kemiskinan ya. Sebagian. Berproses Pak ya. Ya, karena kita tidak bisa menghilangkan semua kemiskinan yang ada di Indonesia begitu. Kemudian dari masalah mengatasi kemiskinan nih Pak, gimana sih Pak lembaga zakat ini sendiri, mungkin khususnya di Lazis ya Pak ya, dalam pengumpulan dana di masyarakat? Iya, kalau bicara data di tahun 2023 terakhir kemarin ya, itu Kemenak itu merilis Basnas dan lembaga-lembaga zakat itu berhasil menghimpun dana sekitar 21 triliun. Hanya saja itu masih jauh dari target yang ditetapkan oleh Kemenak sendiri gitu ya. Karena potensi zakat itu sendiri ya ada sekitar 300-an triliun ya. Itu kalau yang dicanangkan oleh Kemenak ya, Kemenak. Dan di tahun 2024 ini Basnas sendiri targetnya 2 kali lipat ya dari penghimpunan di 2023. Yang jadi, 21 tadi? Ya, 21 triliun, di 2024 itu sekitar 41 triliun begitu. Ini Basnasnya sendiri Pak, kalau Lazis, LAS dan lain sebagainya, ada spesifikasi tertentu nggak sih? Itu sudah semua. Karena sekarang kalau kita bicara tentang LAS kan LAS itu di bawah pengawasan Basnas sendiri begitu. Masih di bawah Pak ya? Ya, pengawasan Basnas dan Kemenak begitu ya. Kalau pengalokasiannya Pak, dana dari Basnas kan tadi Lazis harus laporan tuh ya ke BAS, itu gimana Pak pengalokasian? Kalau setahu saya lembaga-lembaga zakat itu mengalokasikan penghimpunannya sendiri gitu ya. Jadi lembaga-lembaga zakat hanya melaporkan kepada Basnas gitu ya. Nah, penyalurannya atau pendayagunaannya tentu itu masing-masing lembaga zakat ya. Begitu juga Basnas ketika mereka mengumpulkan
atau menghimpun dana dari masyarakat ya atau dari ASN karena biasanya Basnas ini memang identik dengan institusi pemerintah begitu ya. Mereka juga sama punya kebijakan menyalurkan atau pendaya gunaannya itu Basnas sendiri yang menentukan begitu. Begitu juga lembaga zakat. Begitu. Apa ada dana khusus yang harus di-store dari LAS ini Pak ke Basnas? Nggak ada. Oh nggak ada. Berarti cuma kayak laporan aja? Ya gitu betul, laporan saja. Oke, berarti secara otonom punya kebijakan sendiri ya Pak ya? Ya, kecuali UPZ ya. UPZ itu misalkan ada lembaga-lembaga zakat yang menjadi UPZ Basnas itu setahu saya 30% dana itu dikelola oleh Basnas. Ya, tapi secara pencatatan tetap 100% di lembaga zakat. Artinya 30% itu tetap disalurkan oleh Basnas sebenarnya. Hanya saja porsinya 30% dilakukan oleh Basnas, 70% itu dilakukan oleh lembaga zakat. Itu berlaku untuk para UPZ Basnas begitu ya. Gitu. Kalau ini Pak, kepo saya jadinya. Kalau lembaga lain terkait yang swasta tuh Pak, selain LAS itu kan banyak kan lembaga-lembaga penyaluran dana, itu tetap ke Basnas juga? Tidak semua lembaga zakat itu menjadi UPZ Basnas. Gitu ya. Ada lembaga-lembaga yang secara mandiri, misalkan lembaga zakat nasional, maka dia jalan sendiri. Bahkan dia punya UPJIS ya. Kalau Lajisnu itu dia bahkan punya, misalkan ada lembaga yang ingin bekerja sama dengan Lajisnu, maka dia akan menjadi UPJIS-nya Lajisnu begitu ya. Jadi tidak semua lembaga zakat swasta itu menjadi UPZ-nya Basnas. Ada yang berjalan sendiri. Akan tetapi untuk pelaporan ya, kemudian pelaksanaan segala macam itu tetap dilaporkan kepada Basnas, lembaga-lembaga zakat tersebut. Menarik nih Pak. Ya. Kemudian kalau Lazis kan tadi punya di bawah Basnas, saya punya otonom sendiri tuh Pak. Betul. Nah untuk penyalurannya biar tepat sasaran tuh Pak, kira-kira apakah ada intervensi dari Basnas sendiri, apa emang dari Lazis sendiri, dan kemudian gimana penyalurannya ke masyarakat yang berhak? Iya, baik. Terkait penyaluran ya, tentu masing-masing lembaga zakat tuh punya program masing-masing, dan biasanya memang program yang menarik itu akan melahirkan penghimpunan yang cukup baik juga. Program gitu. Yang menarik. Program yang menarik. Okay. Ya. Nah, saya kira supaya tepat sasaran ya, dari lembaga zakat perlu melakukan seleksi ya atau survei yang cukup ketat begitu ya. Kemudian lalu penghimpunan tersebut disalurkan kepada para masyarakat yang membutuhkan begitu ya. Nah, banyak juga program-program itu menurut saya yang cukup diminati gitu ya oleh para donatur, itu seperti program-program zakat produktif gitu ya. Jadi misalkan contohnya sekarang ada masyarakat itu tidak lagi diberi uang ya, tapi dikasih misalkan usaha ya, misalkan mau buka angkringan, maka dia akan dimodali gerobaknya beserta peralatannya. Diberi modalnya gitu. Betul, diberi modalnya. Kemudian kalau dia mau buka usaha tambal ban, maka dia akan dibelikan mesin tambal bannya gitu ya. Jadi tidak lagi dalam bentuk uang begitu. Gitu. Berarti itu ada survei tertentu yang dilakukan oleh Lazis ya Pak ya, terutama Lazis UDIY gitu. Baru nanti disesuaikan dengan kebutuhan mereka ini. Ya, membuat programnya dulu ya untuk zakat produktif tersebut, lalu dicari kira-kira siapa mustahik yang berhak begitu ya. Yang harapannya menurut saya harusnya setiap lembaga zakat itu punya visi tidak hanya ngempanin mustahik, tapi bagaimana mustahik itu bisa menjadi muzaki. Makanya program zakat produktif tadi sangat penting supaya mustahik itu naik kelas menjadi muzaki begitu. Jadi ada roda yang berputar Pak ya. Betul. Jadi tidak selamanya mereka jadi mustahik. Kalau bisa kan mereka ekonominya tumbuh secara baik, lalu kemudian bisa berzakat, justru menjadi muzaki gitu ya, tidak lagi menjadi mustahik begitu.
Mungkin bisa cerita dikit Pak, contohnya di Lazis tuh lapangannya gimana sih terkait tepat sasaran dan yang zakat produktif tadi gitu. Ya, ada beberapa program ya di Lajisnu ya. Mungkin program yang baru salah satunya adalah Kampung Nusantara ya. Kampung Nusantara itu kita juga mensurvei daerah yang memang punya potensi kemiskinan yang tinggi. Nah, makanya Lajisnu masuk ke sana, kemudian bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menuntaskan kemiskinan di daerah tersebut, begitu ya. Caranya bagaimana? Ya dengan berbagai pendekatan, begitu ya. Dan tentu ini tergantung juga siapa yang diajak kerjasama, ya gitu ya. Misalkan beberapa kali kita bekerja sama dengan Bank Indonesia, misalkan, yaitu ada program membagi bibit cabai misalnya ke pesantren-pesantren. Nah, itu juga menurut saya cukup efektif. Nah, kalau Kampung Nusantara ini memang kita masih pada tahap penjajakan gitu ya. Kemudian masih tahap survei. Kemarin baru mendata kira-kira apa yang bisa kita lakukan di Kampung Nusantara yang menjadi program Lajisnu melakukan penyaluran di sana. Gitu. Ini Pak, mau cari tahu lagi terkait yang tadi yang cabai itu Pak ya. Berarti kan BI dan juga Lazis ini kan bekerja sama untuk menunjang sarana prasarana tadi. Betul. Kemudian baru dicari kemudian siapa yang berhak untuk menerima program ini, begitu? Ya. Jadi biasanya ketika kita bekerja sama dengan mitra itu ada dua gitu ya. Ada mitra yang menginginkan sasaran programnya itu sudah ditentukan. Ini yang dinamakan infak terikat gitu ya. Oke. Jadi ada syarat dari instansinya. Tapi ada juga instansi itu yang menyerahkan sepenuhnya kepada Lajisnu. Jadi kita bebas melakukan penyaluran. Misalkan hari ini kita bekerja sama dengan PNM misalkan. PNM menyerahkan sepenuhnya kepada Lajisnu mau disalurkan kemana. Akan tetapi kalau kemarin memang untuk bibit cabai itu masuknya ke infak terikat karena BI menginginkan itu masuknya ke pesantren-pesantren begitu. Oke. Ya. Berarti tergantung kerjasama dan akan diawal. Betul. Karena ada kesepakatan itu mau disalurkan kemana gitu. Sifatnya ada yang terikat, ada yang tidak terikat. Begitu. Tapi untuk persentase banyak yang mana Pak dari Muzaki ini? Apakah lebih tertarik terikatnya atau yang tidak terikat? Memang kebanyakan kalau dari sponsor-sponsor yang agak besar dia bentuknya terikat ya. Jadi memang menginginkan ini loh sasarannya begitu ya. Atau ini kalau bisa kita salurkan ke sini dan seterusnya begitu. Misalkan kayak Bank Indonesia dia menyalurkan meminta untuk disalurkan kepada pesantren-pesantren misalnya seperti itu. Oh begitu ya Pak ya. Menarik nih. Bagi Muzaki yang mau kerja sama langsung chat Pak Edo. Siap. Mungkin nomor di bawah. Ini Pak, kemudian untuk program nih dari tujuan dari pembangunan berkelanjutan dari Lazis itu ada nggak sih Pak untuk menunjang SDGs selaku program pemerintah tadi? Iya, jadi UNDP itu ya, kalau ada yang belum tahu UNDP United Nation Development Program ya, atau program pembangunan dari PBB itu dia sepakat bahwa zakat itu menjadi salah satu faktor pensuksesan SDGs ya. Dalam hal apa? Dalam hal kemiskinan dan kesenjangan ya yang terjadi di masyarakat. Jadi zakat infak dan sodako ini punya peran yang sangat penting dalam mensukseskan program SDGs. Ya. Kalau itu pertanyaannya ya. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh UNDP itu selaras dengan apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat, terutama dalam pengentasan kemiskinan. Ya benar Pak, saya mau memori UNDP tadi gimana Pak? UNDP itu adalah program pembangunan PBB ya. Oke. Ya, dia sebuah lembaga ya yang mencanangkan program SDGs itu sendiri. Gitu. Oke, ya. Nah, UNDP sendiri itu mengakui bahwa zakat itu ikut mensukseskan program mereka. Kenapa? Karena
lembaga-lembaga zakat itu punya tugas salah satunya adalah membuat kesenjangan atau jarak itu tidak lagi berjarak gitu ya, tidak ada kesenjangan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan gitu. Berarti termasuk UNDP ini tertarik dengan zakat ini sepertinya potensial untuk mendukung program kita begitu Pak ya? Ya, khususnya untuk di Indonesia begitu ya. Indonesia. Ya, dengan potensi sekian banyak lembaga zakat ya, dan mayoritas muslim. Ya, dan Badan Amil Zakat, saya kira Indonesia punya tugas ya untuk menjawab persoalan kemiskinan tadi gitu ya. Saya kira begini, kalau melihat ini sejauh pandangan saya ya tentang kolaborasi pemerintah dengan lembaga-lembaga zakat, memang ini harus lebih dikuatkan lagi begitu ya. Di luar lembaga-lembaga zakat sendiri sebenarnya ada forum yang namanya Forum Zakat atau FOS ya, juga ada poros ya. Apa itu Pak bedanya Pak? Bedanya poros ini dia mengakomodir lembaga-lembaga ormas besar gitu ya. Sementara FOS ini ya sebenarnya tidak bisa dikatakan dia mengakomodir lembaga-lembaga zakat yang kecil, tapi dia di luar ormas-ormas Islam ya. Misalkan kayak Dompet Duafa, Rumah Zakat itu masuk ke dalam FOS. Tapi Lajisnu ya, Lajismu ya, kemudian Lajis Persis itu masuknya ke poros gitu ya. Nah, saya kira baik FOS, poros ya, kemudian pemerintah ya, dalam hal ini Basnas dan Kemenak ini harus sinergi ya. Dia harus sering bertemu ya. Kemudian menceritakan program apa saja yang akan dilakukan, mau kemana saja, sehingga tahu petanya gitu ya. Ya, dan tentu ini setelah membaca peta kemiskinan yang ada di Indonesia kan begitu ya. Nah, sehingga tahu ini mau kemana saja. Kenapa saya ngomong kayak gini? Ini terjadi ketika waktu gempa di Lombok begitu ya. Waktu gempa di Lombok ini saya melihat ada beberapa lembaga itu yang tidak mau koordinasi ya, sehingga bantuan itu tumpang tindih. Oh gitu, jadi optimal Pak ya? Nah, jadi mubazir menurut saya gitu ya. Dan pada akhirnya tidak optimal tadi gitu ya. Nah, baru saya melihat setelah terjadi hal tersebut, beberapa hari kemudian ada koordinasi yang cukup baik ya di Lombok, sehingga penyelesaiannya agak cukup cepat juga. Tapi saya melihat di awal-awal itu beberapa lembaga zakat itu jalan sendiri-sendiri ya gitu. Ya semacam kayak show off gitu ya. Ini loh lembaga zakat saya yang paling bagus. Jadi malah tahasab gitu Pak gitu ya. Lembaga filantropi saya yang paling hebat begitu kan. Saya yang bisa nyelesain persoalan. Padahal tidak seperti itu ya. Yang terjadi justru di lapangan bantuan itu tumpang tindih begitu. Harus ada kekuatan kolektif ya. Betul, harus ada sinergisitas yang kuat begitu ya. Ya. Tapi untuk si FOS dan FOS Pak ya bahasanya Forum tadi. Zakat, ya. Itu di bawah apa Pak? Di bawah naungan yang bisa mengontrol mereka berdua ini Kemenak atau siapa dalam pemerintahan? Tidak ada ya, ini kayak semacam asosiasi zakat saja. Oh gitu. Ya. Jadi perkumpulan lembaga-lembaga zakat gitu ya untuk saling berkoordinasi. Saya kira niatnya baik ya, baik FOS ataupun poros itu niatnya baik, sehingga menurut saya ini harus bisa sinergi juga dengan pemerintah. Karena ada semacam ini juga, ada semacam sentimen juga ya. Saya nggak menyebutnya sentimen. Kenapa? Karena lembaga-lembaga zakat ini kan hadir lebih dulu daripada Basnas kan sebenarnya gitu. Dan kemudian tiba-tiba Basnas muncul ya dengan membuat undang-undang zakat nomor 23 tersebut ya, terus mengatur lembaga-lembaga zakat ya. Mereka ada semacam ini juga. Lo siapa begitu? Baru datang ya? Baru datang terus ngatur-ngatur kan gitu ya. Nah, saya kira perasaan-perasaan ini harus dihilangkan. Caranya bagaimana? Ya tentu Basnas, pemerintah, Kemenak ya dalam hal ini merangkul baik FOS ataupun poros untuk berkoordinasi menyelesaikan problem kemiskinan yang ada di Indonesia. Sehingga apa? Sehingga kita juga bisa membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Saya kira itu. Ya. Berarti harus kolektif secara bersamaan, Pak. Betul. Sinergi yang luar biasa. Menjadi PR pemerintah dan juga lembaga amil zakat di Indonesia. Menarik nih teman-teman.
pembahasan terkait peran lembaga amil zakat. Ternyata sejarahnya panjang ya Pak ya. Betul. Dari lahirnya dulu, las dulu, habis itu Betul. ke UPZ dan lain sebagainya. Menarik untuk disimak. Terima kasih Pak Edo untuk sharingnya Sama-sama. kali ini. Kita tutup dulu ya teman-teman. Selamat berbuka puasa yang puasa pada sore hari ini dan semangat melakukan puasa di hari selanjutnya. Mungkin sekian kita tutup dengan salam bareng ya Pak ya. Ya. Terima kasih teman-teman Halo TV. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.